tidak akan memberikan itu minum susu kepada keluarganya sebelum orang tuanya minum, akhirnya apa? Itu caut dipegangin aja sama dia, menunggu sampai dia bangun orang tuanya. Jadi susu itu dipegangin aja itu gelasnya, iya, dipegangin sampai bangun. Kapan bangunnya? Sampai terbit fajar, subuh lah bangunnya. Merah susu mungkin sekitar jam 7 selesai 1 jam lah, jam 8, jam 9 dia pegangin tuh susu menunggu orang tuanya bangun sampai subuh. Berapa jam kira-kira itu megang susu itu? Sekitar 7 jam ya, 7 jaman megangin susu itu gelasnya. Masya Allah, ada yang begitu sekarang? Yang terhormat para Ustaz Saman, Ustaz Irawan, yang terhormat para pengurus RT 02, saya hormati pengurus Sholat Nurul Jami, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Haji Darto, Bapak Haji Markison, yang saya hormati bapak-bapak jamaah kajian subuh Mushola Nurul Jami, dan saya hormati warga RT 002 dan sekitarnya. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kalau kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberikan ribuan nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kewajiban kita thalabul ilmi dalam rangka kajian subuh yang kita laksanakan setiap Ahad pagi minggu kedua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pada pagi ini, yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Saman. Ketiga yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustaz Saman, dan dari penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara kajian subuh ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa-apa yang kita laksanakan tindakan pada pagi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadinah wa lakulinatin sholihah wa lihadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Saman. Waktu debat kepadanya kami persilahkan dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadratul Mukarram yang saya hormati, Sohibul Wilayah, Ketua RT 02 RW 02 Kelurahan Kamal, Bapak Ai Sumantri beserta pengurus, Bapak Sipik dan Bapak Gio, dan juga yang saya hormati para orang tua, para sepuh, Bang Samsuri, Bapak Markison, belum sepuh ya, masih muda Mas. Dan juga yang saya hormati para hujat, para haji, Pak Haji Sudarto, dan juga yang saya hormati para asatidz, Ustadz Irawan,
dan juga yang saya hormati seluruh jamaah Musholah Nurul Jami yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan juga kepada para tabi'in hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah jamaah hadirin, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki tahun 1448 Hijriah, ya, tahun baru. Harapannya di tahun baru ini semuanya baru, ya. Jadi takwa kita pun perlu kita tingkatkan. Maka saya secara pribadi mengajak kepada seluruh jamaah, yuk kita sama-sama meningkatkan takwa. Apa itu takwa? Ya, jenis-jenis takwa kalau kita lihat di Al-Quran, yang pertama ada yang berhubungan dengan ritual ibadah, ya. Jadi takwa itu yang pertama ada yang berkaitan dengan ritual ibadah. Yang kedua, kalau kita lihat lagi di Al-Quran, untuk meningkatkan takwa juga ada yang berkaitan dengan hubungan sesama makhluk, ya. Jadi seimbang, ya. Hubungan secara ritual ibadah dan juga hubungan secara sesama makhluk, sama manusia, ya, itu nama takwa. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu hudal lil muttaqin. Siapa yang muttaqin itu? Alladzina yu'minun. Yang pertama beriman dulu, ya. Wa yuqimunas shalah, menunaikan salat. Maka mari kita sama-sama di tahun baru ini meningkatkan salat. Apalagi selain salat. Jadi salat itu adalah takwa yang berhubungan dengan ritual ibadah, ya. Sudah lagi, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnakum, berimpak, saling berbagi, termasuk takwa. Apalagi wa ma unzila, berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, itu adalah takwa-takwa yang jenisnya nanti berkaitan dengan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu. Apa nanti balasannya? Ulaika hudam mir rabbikum wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi nanti apa? Orang-orang yang berbahagia. Nah, ini takwa yang jenisnya adalah berhubungan dengan ibadah, ritual ibadah. Nah, sekarang jenis yang berhubungan sesama makhluk apa? Surah Al-Maidah kalau nggak salah, ya. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ar. Bersegeralah kamu memohon kepada ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seperti bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang tadi di Al-Baqarah hudal lil muttaqin, kalau ini uiddat lil muttaqin, sama-sama yang bertakwa, tapi amalan solehnya berbeda.
Kalau yang tadi berhubungan dengan ritual ibadah, kalau ini adalah berhubungan dengan sesama makhluk. Apa amalannya? Amalannya apa? Di surat apa ya? Lupa saya. Bentar. Ali Imran. Ya, surat Ali Imran ayat 134. Amalannya adalah allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang bergemar saling berbagi, baik dia waktu susah maupun waktu senang, lapang, maupun waktu sempit. Nah itu, jadi saling berbagi, ya, sama makhluk. Ada yang kesusahan ditolong, ya. Ada tetangga pagi yang belum ngopi dikasih kopi, kan begitu ya. Itu namanya berbagi atau infak, ya gitu ya. Kalau ada tetangga yang belum sarapan dikasih sarapan, ya. Ada tetangga belum ngopi, belum ngerokok, dikasih kopi dan rokok. Itu namanya saling berbagi sama makhluk. Itu termasuk jenis takwa juga, ya, jenis takwa. Jadi itu berhubungan dengan sesama makhluk. Apalagi selain jenis takwa, wal kaziminal ghaid, menahan amarah. Nah, kalau menahan amarah berarti ada yang marah. Ya, sama, termasuk juga itu Masya Allah, ya, menahan amarah itu jenis takwa. Jangan salah, ya, jangan dikira menahan amarah itu sia-sia. Gak ada sia-sia, itu adalah salah satu jenis takwa. Selanjutnya wal afina 'anin nas, saling memaafkan. Sama, kalau saling memaafkan berarti ada yang salah, kita maafkan. Itu salah satu jenis takwa. Apa nanti balasannya? Surga seluas langit dan bumi. Itu. Maka yuk sama-sama kita di tahun baru ini meningkatkan takwa, baik yang jenis ritual ibadah maupun yang jenis ritual sesama makhluk. Nah, ingat, ketika kita meningkatkan takwa, bukan hanya nanti menghadirkan pahala di akhirat, tapi juga takwa yang kita lakukan di dunia ini bisa memberikan kita satu manfaat. Apa manfaatnya? Ketika kita menghadapi satu masalah atau permasalahan dunia yang secara ikhtiar manusia kita sulit untuk melaksanakannya atau menyelesaikannya, maka takwa yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itu kita jadikan di Al-Quran wabtagu ilaihil wasilah, ya. Wabtagu ilaihil wasilah. Jadi takwa yang kita lakukan selama ini dengan catatan ikhlas karena Allah. Jadi semua takwa yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah. Nanti takwa yang kita lakukan selain menghadirkan pahala nanti di akhirat, tapi juga bisa bermanfaat kehidupan dunia ketika kita punya masalah yang rumit, yang nggak selesai masalahnya. Misal sampai saat ini masalah nggak selesai. Nah, ya, apa masalahnya? Gitu ya. Nah, takwa yang kita lakukan itu bisa kita jadikan wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Al-Maidah ayat 35. Jadi semuanya Al-Quran dari Allah semua, bukan dari pikiran manusia. Ini semua dari Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Jadi amalan soleh yang kita pernah lakukan ikhlas karena Allah bisa menjadikan solusi kehidupan kita untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, dulu apa buktinya? Ini hadis yang akan kita baca. Ya, hadis yang akan kita baca. Dahulu yang pertama, bagian pertama sudah saya sampaikan. Bagian yang pertama sudah saya sampaikan bahwa ada 3 orang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan, ya.
Tiga orang laki-laki tengah melakukan perjalanan, dilalah ada hujan lebat. Nah, akhirnya tiga orang ini mencari tempat untuk berteduh, ya, melihat goa di depannya, dia masuk goa. Nah, ketika masuk goa, qadarullah, ada satu batu besar menggelinding itu batu menutupi pintu goa, ya. Mereka bertiga sudah berikhtiar. Ikhtiar manusia kira-kira apa? Ikhtiar manusia ketika terjebak di dalam goa tertutup batu gede besar, apa ikhtiar manusia? Ia mencoba berusaha untuk bergeser. Itu ikhtiar manusia. Ya. Dia berusaha untuk menggeser bertiga, tapi nggak bergerak batunya. Nggak bergerak. Maka mereka saling berkata, wah ini sih kita nggak bakal bisa selamat kecuali kita memohon berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh kita yang dulu pernah kita lakukan. Ini tiga orang soleh, Pak, berarti orang soleh. Ya, akhirnya apa? Salah satu yang orang pertama mulai berdoa memohon, yang lainnya menyimak, yang dua orang itu. Ya, duhai Allah, dulu saya punya, jadi amalan soleh orang yang pertama nih yang baru bergabung. Jadi dulu saya punya dua orang tua sudah sepuh, keduanya sudah tua, ya. Jadi orang pertama punya dua orang, dia memohon kepada Allah menyampaikan amal solehnya. Amal solehnya itu dia punya kedua orang tua sudah sepuh, ya. Orang ini saya selalu setiap sore memeras susu untuk diberikan minum kepada kedua orang tua saya. Dan hasil perasan susu tangan saya itu tidak akan saya berikan minum kepada orang lain, kepada istri saya, kepada anak saya maupun pembantu saya, kecuali saya berikan minum kepada orang tua, ya. Jadi orang tua itu dikasih minum, dia meyakinkan bahwa orang tuanya yang pertama kali minum susu hasil perasan dari tangannya. Setelah orang tuanya minum, baru diberikan kepada istrinya, anaknya, bahkan pembantunya. Itu sudah berkomitmen dia. Jadi itu salah satu bentuk baktinya. Tiap sore dia selalu memerah susu, entah susu kambing atau susu sapi, gak dijelasin di hadisnya. Yang penting dia memerah susu aja, ya, bukan susu yang lain nih. Ya, bukan susu yang lain. Di hadis memang tidak dijelaskan apakah susu sapi atau susu kambing. Yang jelas setiap sore dia selalu memeras susu dengan tangannya sendiri. Hasil perasan susunya diberikan minum kepada kedua orang tuanya. Setelah orang tuanya minum, baru diberikan kepada istri, anak, bahkan pembantunya. Ini sudah komitmen, ini bentuk bakti kepada orang tua. Bentuk bakti, ini amal solehnya. Jadi orang satu ini berbohong, mengadukan kepada Allah. Amal solehnya itu. Satu saat ada tuntutan pekerjaan, ya, tuntutan pekerjaan sehingga pulangnya telat. Biasanya sore jam 5 sudah memerah susu, ini belum pulang. Ya, pulang malam dah jam 7 macet di jalan. Ya, macet. Jalan macet. Jadi pulang sekitar jam 7 baru pulang, baru sampai rumah. Ketika sampai rumah, melihat orang tuanya sudah tidur. Ya, sudah tidur. Akhirnya sebagai kebiasaan dia tetap merah susu. Oh, mudah-mudahan nih ketika dia sambil merah susu nanti bangun paling ya mendusin lah gitu bahasanya gitu ya. Bener mendusin, mudah-mudahan bangun. Makanya dia kerjakan kebiasaannya dia selalu memerah susu, ya, disiapin selapa. Setelah dilihat masih tidur juga orang tuanya. Belum bangun. Ya, lelap tidurnya. Namanya udah sepuh, ya, udah tua kan begitu biasanya tidur juga. Akhirnya apa? Karena dia sudah berkomitmen tidak akan memberikan minum susu kepada keluarganya sebelum orang tuanya minum, akhirnya apa? Itu caut dipegangin aja sama dia,
menunggu sampai dia bangun orang tuanya. Jadi susu tuh dipegangin aja tuh gelasnya. Iya, dipegangin sampai bangun. Kapan bangunnya? Sampai terbit fajar. Subuh lah bangunnya. Merah susu mungkin sekitar jam 7 selesai 1 jam lah, jam 8, jam 9 dia pegangin tuh susu menunggu orang tuanya bangun sampai subuh. Berapa jam kira-kira itu megang susu itu? Sekitar 7 jam ya. 7 jaman megangin susu tuh gelasnya. Masya Allah. Ada yang begitu sekarang? Nggak ada yang begitu. Gitu ya. Dipegangin tuh susu ya sampai terbit fajar. Susu sapi ya, bukan susu yang lain nih. Pikiran jangan kemana-mana ya. Gitu ya. Tiba-tiba bangun ya, namanya udah sepuh, bangun tiba-tiba udah ada susu di depannya. Anakku udah ada susu, diminum langsung. Namanya udah sepuh, nggak ingat apa-apa, nggak ingat waktu, nggak ingat udah apa. Jadi tiba-tiba udah ada susu di depannya, langsung diminum. Kakak masih susu bagus. Gitu ya. Belum kadaluarsa, susunya masih susu bagus. Ya, jadi sapi atau kambing yang paling muda gitu kan, belum tua belum. Gitu ya. Jadi sapi dan kambing muda ya, bukan kambing udah tua, bukan. Itu nggak basi insyaallah. Gitu ya. Dipegangin aja. Itu salah satu amal baktinya. Ya. Maka diadukan kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah berbakti kepada kedua orang tua saya. Saya pernah berbakti. Jika bakti hamba ini engkau anggap amalan yang paling ikhlas di sisi kamu, mohon ya Allah, lepaskan batu ini dari tutupan pintu gua. Apa yang terjadi? Nah, kemarin sampai situ kan ya? Benar. Panfajarot syai'an la yastatунal khuruj. Nah, ketika dia berdoa menyampaikan amal solehnya, bakti kepada orang tua, amal solehnya, yuk yang masih punya orang tua, mumpung bakti itu salah satu amal soleh ya. Nanti kalau kita menghadapi satu kesulitan di dunia, itu kita bisa mohonkan kepada Allah untuk menyelesaikan solusi kita di dunia ya. Salah satunya ini apa? Panfajarot syai'an la yastati'unal hurut. Maka geser batu itu, geser sendiri Pak. Oh tadi ada orang yang gak bisa dia ya, dengan amalan soleh bakti diadukan kepada Allah, mohon diganti dengan batunya bergeser. Geser la yastati'unal hurut, akan tetapi belum bisa keluar. Dikit gesernya, dikit, gak banyak. Jadi belum bisa keluar, dimiringin badannya belum bisa keluar. Ya, geser sedikit. Jadi amalan solehnya adalah bakti. Maka selanjutnya orang kedua mulai bermohon, berdoa. Apa amalannya? Yuk kita baca sama-sama. Ya, Allahumma qalal akhir. Maka orang kedua mulai bermohon kepada Allah. Apa amalannya? Allahumma, ya Allah, Allahumma, duhai Allah, innahu kanat li ibnatun ammi. Saya punya sepupu ya, anak paman perempuan, cantik ya. Kanat ahaban nas ilayya, saya sangat suka kepadanya, saya jatuh cinta kepadanya melebihi daripada wanita-wanita yang lain. Cinta yang sangat ini. Ya. Jadi orang kedua pernah berdoa kepada Allah, menyampaikan amalan solehnya. Apa amalan solehnya? Dulu saya punya sepupu, anak paman perempuan, cantik lagi. Ya, Masya Allah, cantik.
Fa'aradtuha kanat ahaban nasi ilaiha wa fi riwayatin kuntu uhibbuha kasaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Perempuan ini adalah perempuan yang sangat saya cintai. Ya, yang sangat saya cintai sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Sangat dicintai. Nah, ini Pak, kalau kita sudah suka sama perempuan, buru-buru Pak disampaikan. Ya, jangan dipendam. Ya, nanti kalau dipendam, setan berperan di situ. Ya, sampaikan Pak kalau udah suka. Ya, nih, yang nanti kan pada punya anak nih, anak-anaknya kalau laki-laki suka sama perempuan, buru-buru diomongin. Saya suka. Nah, nanti caranya bagaimana? Gampang gitu ya. Sampaikan, jangan dipendam, diam-diam aja. Nanti di situ setan berperan. Ya, setan bisa berperan. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka dia menyampaikan maksudnya, ya. Dia berkehendak untuk kepada dirinya, menyampaikan maksudnya kepadanya, kepada perempuan itu. Saya suka kepada kamu, saya cinta kepada kamu, kan begitu disampaikan maksudnya, ya. Mau apa pamtanaat minni. Ini dia bahaya. Ditolak, Pak. Ya. Aduh. Ya. Ditolak. Dukun udah ada mungkin waktu itu ya. Tapi kalah dukun sama setan. Cinta ditolak, dukun bertindak. Jangan ya. Ya. Ditolak, Pak. Ya, ditolak. Minni hatta alamat biha sanatun minas sanah, hingga penolakannya itu berbekas sampai bertahun-tahun. Ya, karena saking cintanya dia, saking cintanya, setelah cinta disampaikan ditolak. Akhirnya apa? Penolakannya berbekas sampai bertahun-tahun lamanya. Masya Allah, ini Pak, makanya hati-hati ya. Ya, fajaatni, maka satu saat, ya, satu saat dia datang kepadaku. Nah, ini dalam satu riwayat lain dikatakan bahwa jadi orang tuanya si perempuan ini mempunyai satu hutang, ya, satu hutang kepada laki-laki tadi, ya, punya satu hutang kepada laki-laki tadi. Makanya anaknya itu disuruh datang ke laki-laki itu untuk mudah-mudahan diringankanlah hutangnya, gitu kan? Mudah-mudahan diringankan. Makanya dia datang. Makanya dia ada datang. Nah, di sini setan berperan, mumpung gitu ya. Aji mumpung ini, ya. Dulu saya pernah ditolak nih. Sekarang tiba-tiba dia datang kepada saya, minta diringankan hutang bapaknya. Ini dah setan di sini mulai berperan. Ya. Ya, alih-alih dia mau datang minta diringankan beban hutang orang tuanya, apa katanya? Fa'atoituha isrina wa mi'ati dinarin. Nah, ya, jangankan hutang orang tua kamu. Kalau kamu mau sama saya langsung berikan 120 dinar keping emas. 120 dinar keping emas. Masya Allah, keping emas zaman dulu mahal, Pak. Sekarang emas berapa per kilo? 2.500.000 ya per gram, 2,5. Berarti kalau 120, wah, sekitar 270-an ya juta. Iya. Alih-alih dia mau datang mau minta hutangnya diringankan, malah diberikan 120. Yang penting dia mau kepannya. Itu. Ini di sini nih setan mulai berperan, ya. Setan mulai perannya ada, ya, namanya setan. Ya, diberikan dia 120 dinar kalau dia mau samanya. Kalau dia mau, yang penting dia mau, saya kasih kamu, jangankan hutang orang tua kamu lunas. Dan saya tambah 120 keping dinar emas. Wow. Hebat ya. Orang disuka banget cinta, ya, apapun cinta itu mengalahkan segalanya, jangan duit, ya. Duit, baru duit gitu kan, kecil,
Ya, antu khaliya baini wa bainan nafsiha fa fa'alat hadza. Di sini dia. Makanya setuju perempuan itu. Setuju. Iya. Bukan minta duitan, memang udah sifatnya cewek begitu. Hubus sahawati minan nisa'i, kan begitu. Jadi minaz zahabi wal fiddah, bahwa manusia perempuan itu dihiasi dengan emas gitu kan, perhiasan gitu. Itu udah menjadi fitrah. Wajar ketika dia ditawarin 120 dinar. Iya, fitrahnya muncul seorang wanita, kan begitu. Mau. Akhirnya diajak mau. Terus apa? Hatta ija qadartu 'alaiha, sehingga dia pengen kepada melakukan satu hubungan yang terlarang, hubungan zina. Ya, hubungan zina tuh. Setan di sini mulai berperan. Ya, setan mulai berperan. Hati-hati. Ya. Itu akhirnya apa? Ketika sudah mau melakukan hubungan yang terlarang, zina, karena mungkin didikan orang tua si wanita ini belum pernah melakukan satu maksiat, ya. Jadi ketika orang belum sekali melakukan maksiat, ya, ketika dia mau melakukan satu maksiat, maka getarannya masih ada, Pak, penolakan dalam hati, ya, itu namanya burhan. Ya, walaupun namanya burhan, kalau dia sering melakukan maksiat nggak ada kan burhannya. Iya, itu namanya burhan. Ya, jadi kalau misalnya belum pernah, coba aja Pak, sekali-sekali dah, belum pernah kita ngambil sendal di masjid misalnya, ya belum pernah misalnya sekali-kali, terus tiba-tiba pas kita mau pulang dari masjid, sendal kita hilang, ya kan, sendal kita hilang, mau ambil sendal orang misalnya gitu, coba sekali-kali ambil, ada penolakan pada dalam hati. Kalau kita belum pernah mengambil, ya, kita belum pernah maksiat, ada penolakan, itu namanya burhan, ya, bimbingan Allah langsung dalam hati kita, ya. Kalau jangan lakukan itu, nggak boleh, langsung ada penolakan dalam hati. Tapi kalau memang dia sering melakukannya, ada juga penolakan, jangan lakukan itu, jangan ambil itu lebih jelek, ambil yang lebih bagus sono. Gitu. Iya, itu kalau dia udah sering, Pak. Artinya kalau dia udah sering ngambil begitu, hatinya udah plong, itu mah jelek loh, yang lu pojok lebih bagus dah. Gitu. Nah, termasuk si wanita ini, ya, dia belum pernah maksiat, mungkin didikan orang tuanya bagus, termasuk yang soleh. Ya, ketika satu keadaan yang mendesak dia terpaksa melakukannya, ya, akhirnya apa? Ketika dia mau melakukan hubungan yang terlarang, langsung dia berkata kepada si laki-laki itu, perempuan, qalat, maka si perempuan berkata, ittaqillah wa la tafudul khatam illa bihaqqihi. Takutlah kamu kepada Allah, janganlah engkau berikan cincin ini kecuali dengan haknya. Maksudnya nikahin dulu, begitu, sahkan dulu saya. Berikan dulu emasnya, mahar saya, itu baru engkau bisa berhubungan. Gitu ya. Ini namanya termasuk anak yang soleha. Ya, mungkin laki-lakinya juga yang soleh, laki-lakinya soleh, tapi karena dia memang sudah cintanya sangat dalam, ya, cinta sangat dalam, terus cintanya tidak tersampaikan, akhirnya apa? Dia melakukan ini, gitu. Sebenarnya sama-sama soleh, yang laki-lakinya soleh, yang perempuan soleha. Makanya apa? Ketika dikatakan ittaqillah, kata perempuan tadi, ittaqillah, apa? Selanjutnya, pansorobtu anha wa yahabun nas ilayya wa taraktu dhahabal ladzi a'taituha. Insoropa itu dia langsung kaget, seperti teringatkan, ya, kaget, berpaling langsung pergi.
Nama insorofa itu dalam bahasa Arab. Pansorobtu, maka saya kaget ketika dia dibilang ittaqillah. Ittaqillah wahai kamu, takutlah kepada Allah. Maka langsung kaget, insorobtu, pansorobtu, maka dia langsung berpaling, langsung ditinggalkan semua tuh. Ditinggalkan semua. Perempuannya ditinggalin sama masa tadi, semua ditinggalin buat dia, buat perempuan. Ya, jadi amal solehnya apa berarti ini dia? Apa amal solehnya? Menahan maksiat. Mau berbuat maksiat nggak jadi, takut sama Allah. Wah, itu termasuk amal soleh, takwa. Makanya kalau mau bermaksiat jangan dulu, takut kepada Allah. Mau ambil sendal nih, jangan nggak jadi. Nah itu sama. Jadi amalan si laki-laki yang kedua ini adalah dia bisa menahan hawa nafsunya, takut kepada Allah. Itu salah satu amalannya, disampaikan amalan ini kepada Allah. Apa yang terjadi ketika dia menyampaikan amal solehnya kepada Allah, memohon kepada Allah? Allahumma in kuntu fa'altu zalik ibtigha'a wajhik. Ya Allah, duhai Allah, jika amalan soleh hamba ini engkau nilai yang paling engkau ridhoi, ya, maka aku mohon kepada Allah, tolong geser batu ini. Tolong geser batu ini. Apakah batunya bergeser atau tidak? Maka panfajaratis sakhra ghairu annahum la yastati'udal khurud. Bergeser Pak batunya. Bergeser, ya, dengan amal soleh yang dia dulu pernah lakukan. Bergeser, la yastati'udal khurud, tapi dia belum bisa keluar. Belum bisa keluar. Dia miring-miring pun nggak bisa keluar batunya. Gesernya sedikit. Itu bergeser sendiri Pak. Dia tadi coba dorong nggak bisa. Allah langsung yang berikan. Ini bukti. Makanya mumpung nih di tahun baru, yuk kita sama-sama perbanyak amal soleh kita. Tingkatkan takwa, imma itu yang berhubungan dengan ibadah, ritual, atau berhubungan sama makhluk. Ikhlas, laksanakan ikhlas saja. Kalau misalnya ada tetangga kita yang belum makan, belum sarapan, belum ngopi, belum merokok, ya diketok pintunya, assalamualaikum, belum ngopi belum, dah, gitu kan enak ya. Tangga tuh namanya tuh begitu. Ikhlas saja lah, Pak, ikhlas. Nanti satu saat kalau kita ada masalah, ini kita jadikan amal soleh bisa. Kita mohonkan kepada Allah. Gitu, ya. Belum bisa keluar. Batu bergeser tapi belum bisa keluar. Maka orang yang ketiga mulai berdoa. Orang yang ketiga mulai berdoa. Wa qala salis, maka mulai berdoa, memohon orang yang ketiga. Allahumma istajartu ujura'a wa ataituhum ajrahum. Nah, jadi orang ketiga ini adalah pemilik perusahaan kalau zaman sekarang. Ya, dia bos. Nah, pemilik perusahaan, bos. Dia selalu memberikan upahnya atau gajinya. Ya, tidak pernah dia tidak berikan. Tapi ada salah satu karyawan belum ngambil upahnya, tiba-tiba pergi aja gitu. Ya, ada salah satu karyawannya ya, upahnya gajinya belum diambil, tiba-tiba pergi aja. Ya, ini bos ini. Ya, jadi sebenarnya kalau dari cerita ini, takwa itu kalau jadi bos pun bisa jadi takwa, karyawan bisa jadi takwa di kantornya, kan begitu. Tinggalkan takwa dimanapun kita berada. Ya, wajahaba pasamartuha ajrahu. Nah, salah satu karyawan ini gajinya belum diambil, tapi dia udah pergi aja. Nah, si bos ini namanya bos ya, mungkin pemikirannya cemerlang. Pasamartuha itu gaji si karyawan itu sama dia diinvestasikan, dikembangkan bahasanya, dikembangkan sama dia, diinvestasikan, dikembangkan. Sayang, karena gaji kalau butuh uang itu kan akan menyusut ya, menyusut. Daripada menyusut nanti mendingan sama dia
kembangkan, diusahakan lagi sama dia. Akhirnya apa? Namanya pengusaha, ya pemikirannya maju, berkembang dari taruhlah misalnya gaji 5 juta gitu kan. Dari gaji 5 juta sama dia dikembangkan sampai berkembang banyak, sampai ada bisa beli sapi, bisa beli kambing banyak tuh. Ya, ini seorang bos, seorang pemilik perusahaan. Nah, terus apa? Tiba-tiba datang dia lagi, si karyawan tadi ngambil gajinya. Oh, tiba-tiba datang lagi ngambil gajinya. Ya, apa katanya? Pakola. Ya Abdullah, wah ini dia namanya orang yang bertakwa, namanya Tono, dipanggil Abdullah, hamba Allah. Ya, mungkin namanya Tono, dipanggil ya Abdullah. Coba kita misalnya lah, taruhlah sekarang kita nih, saya saya kerja nih sama bos misalnya, saya keluar, tapi gaji saya belum ambil. Pas 1 tahun atau 2 tahun saya datang lagi, namanya Tono misalnya bos saya. Ya Abdullah, saya pakai ya Abdullah, kaget dia mungkin. Nama saya Tono, bukan Abdullah. Gitu. Ya Abdullah, adilah ya Azri, berikan gaji saya. Oh, minta dia, nagih. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya jadi bos atau antum jadi bos nih, pas dia lagi antum kasih itu gaji sesuai yang dulu atau sekarang yang udah berkembang, sudah ada Ferrari, bisa ada Innova di depan situ misalnya, mau kasih yang mana? Ada kembang, gak dikasih yang 5 juta. Antum orang yang bertakwa. Masya Allah. Sesuai dengan hadis begitu, hadisnya begitu benar, maka diberikanlah semuanya. Antum mau ngambil gaji, tuh ada sapi, ada kambing, itu semua diambil, silakan ambil semuanya. Tuh bos yang bertakwa tuh begitu. Ya, nggak ada, bukan dikasih ya udah kasih sesuai gaji 5 juta, enggak begitu. Dikasih semua, karena itu hak dia. Si bos cuma menginvestasikan, mengembangkan aja. Ya, itu bos namanya yang bertakwa. Kalau bosnya Islam. Kalau dari Islam, wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi amal solehnya ini adalah, masya Allah, ya luar biasanya. Jadi amal soleh ini adalah berhubungan dengan interaksi sama makhluk. Gitu ya. Maka apa katanya? La tastajibi. Makanya dia kaget, terheran. Ya bos, jangan gitulah gitu. Jangan mengolok-olok. Atas tahji itu mengolok-olok bahasanya. Ya, jangan begitu dong. Kaget lah. Saya minta gaji 5 juta, tapi dikasih itu, silakan ambil kambing, sapi. Ya kan, masya Allah. Iya, tuh silakan ambil. Honda Jazz misalnya, Innova, masya Allah. Wah, bagaimana reaksi kita? Kan kaget. Lu bos, lu jangan gitu. Saya mau cuma ngambil gaji 5 juta dulu. Kenapa dikasih semua? Kan begitu. Bahasanya begitu kalau bahasa kasarnya. Atas tajibi. Maka apa kata dia? La astajibi. Enggak, kata si bos saya enggak ngolok-ngolok. Saya enggak bercanda. Gitu. Saya serius, mah. Ini bos yang bertakwa sesuai dengan wasifik tadi. Amin. Gitu. Ya, dikasih semua. Ya. Dikasih semua. Fa'akhojahu kullahu fastaqahu falam yatrubin, masa Allah ini. Ya, saking senangnya. Coba diambil semua. Falam yatruk, enggak ada sisa sedikit pun. Ya mungkin dia paham lah, bos gue udah kayak inilah gitu kan. Dia ambil semua tuh, kambing, Innovanya, Ferrarinya semua dia ambil sama dia. Plus sama uang 1 juta diambil. Wah, aduh, bosnya gak disisain kata gue. Dan di hadis ini si bos gak ngeluh. Emang gua gak disisain dikit mah, katanya begitu. Kagak ada kata-kata itu. Emang gua gak disisain dikit, udah ambil semua gitu. Kasih dikit malah ya, Honda Jazz kasih sini, tinggalin, jangan ambil semua, kan begitu. Ya Allah, ini bos yang takwa. Kagak ada kalimat itu sama si bos yang terucap di hadis ini. Jadi amalan soleh yang ketiga adalah apa? Berbuat baik kepada orang lain, bukan kepada keluarga sendiri.
ya tanpa pamrih. Tuh, jadi kalau menolong orang lain tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan, ini termasuk amal soleh takwa. Nanti amal soleh takwa itu ketika kita menghadapi satu masalah di dunia yang sulit, yang ikhtiar kita nggak bisa, ini kita jadikan wasilah amal soleh untuk memohon kepada Allah, minta diganti kesulitan kita biar selesai masalahnya. Ya mungkin yang masih ada masalah sekarang, yuk yang masih punya utang nggak beres-beres, yang masih belum diberikan keturunan sampai sekarang, yuk coba kita bisa wasilah amal soleh kita yang dengan catatan ikhlas kita lakukan sama Allah amal solehnya. Ya kalau mungkin dulu belum amal soleh kita belum ikhlas, yuk mulai sekarang kita coba lakukan amal soleh ikhlas karena Allah. Apa yang terjadi ketika dia bermohon? Maka Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha wajhika, ya Allah, duhai Allah, jika amal soleh hamba itu amalan yang Engkau ridhoi, yang Engkau anggap ikhlas, paling ikhlas menurut kamu ya Allah, fafruz anna mahnanu fihi, maka tolong ya Allah geser batu ini. Apa yang terjadi? Panfajaratis sakhra fa kharaju yamsun fa kharaju, maka mereka keluar, yamsun masa berjalan lenggang. Artinya batu itu bukan hanya geser tapi terbuka langsung. Ini amalan soleh yang paling tertinggi menurut Allah. Berbuat baik kepada orang lain tanpa pamrih, ikhlas karena Allah dilakukan. Amalan paling tertinggi itu, ya amalan yang paling tingkat takwa yang paling tertinggi ini. Maka batu itu bergeser langsung. Yamsuna, mereka keluar berjalan lenggang tanpa yamsun itu biasa santai, jalan santai gitu, masa yamsun ya keluar mereka itu. Alhamdulillah bisa keluar. Akhirnya masalah kesulitan yang dihadapi ketiga orang itu telah selesaikan dengan cara tawasul dengan amal solehnya. Ya yuk, mumpung di tahun baru ini kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadi nanti mendapatkan satu masalah, kita bisa jadikan amal soleh yang kita lakukan itu sebagai wasilah tawasul untuk dijadikan penyelesaian masalah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.